Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Ardestri dengan NIM C1C021226. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai akad istisna. Ya, langsung saja ke materi. Yang pertama itu pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad penjualan antara pembeli dengan produsen yang dimana di sini itu juga menjadi penjual. Berdasarkan akad ini, pembeli akan menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang ada disyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang disepakati. Dalam kontrak istisna, pembuat barang menerima pesanan dari pemberi. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istisna dapat dilakukan di muka dengan cara angsuran atau di apa dengan cara ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Lalu jenis akad istisna ini pertama itu ada istisna sendiri adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Lalu yang kedua itu ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat dari akad ini yang pertama, antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada istisna. Lalu istisna kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual eh, akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Lalu dasar syariah dari akad ini yang pertama itu ada dari Al-Qur'an. di itu disebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Dari ayat di atas dijelaskan, dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli istisna. Pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran yang dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Lalu yang kedua itu ada dari hadis yang di mana Nabi Muhammad itu pernah bersabda, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al-Halal berkata, telah menceritakan kepada Lami bin Sabit Al-Bazar berkata, telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Daud yang berisikan Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah jual beli yang merupakan tempo pinjaman dan campuran gandum dengan selai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Ini berasal dari hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu dasar yang ketiga itu dari ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istisna ini termasuk akad yang dilarang karena secara kiasi atau prosedur analogi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli makdum atau jual beli yang masih belum ada. Lalu untuk perlakuan akuntansinya di PSAK 106 ini saya sebutkan saja beberapa untuk menghemat waktu. Yang pertama itu ada akuntansi untuk penjual yang dimana yang pertama biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung. Khusus untuk istisna paralel, sesuai biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Lalu, yang kedua, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Lalu, yang ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian dan metode akad selesai. Lalu, untuk yang keempat, metode presentasi penyelesaian pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah dihasilkan tersebut diakui sebagai pendapatan istimna pada periode yang bersangkutan. Untuk perlakuan akuntansi untuk penjual ini dapat kalian baca lebih lanjut. Lalu untuk akuntansi untuk penjualnya, ini biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel sama seperti eh,
Maaf. Nah, untuk pembeli, ini aku tanya untuk pembeli. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh eh, diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian utang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Lalu yang ketiga, penyajian, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan. Oke, lanjut ke ilustrasi kasus akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen. Produk tersebut, jika didengar sekilas, mungkin kalian akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad ini yang ada tanpa kita sadari. Contoh yang pertama, rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan kalian, termasuk dalam akad istisna. Misal kalian ingin rumah dengan 4 kamar, desain yang bagaimana-bagaimana. Untuk memenuhi keinginan ini, kalian bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Lalu yang kedua itu pakaian. Apabila kalian ingin pakaian custom sesuai dengan selera, itu termasuk juga dalam akad istisna. Misal kalian ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Yang ketiga itu sepatu. Apabila ukuran sepatu kalian jarang ada di pasaran, jarang dijual gitu kan. Anda pasti akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk ke dalam akad istisna ya seperti itu. Baik, sekian saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak apa kekurangan dan juga banyak kata-kata yang kurang berkenan selama saya memaparkan materi, saya mohon maaf. Eh, saya harap informasi yang saya berikan ini dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Dengan akhir kata, eh, selamat menjalani hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.